Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 paralel kuliah keempat ingin mempresentasikan tugas akhir kita, yaitu program perhitungan luas segitiga menggunakan simulator assembly. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama dengan saya sendiri, Muhammad Gani Mukafi, dengan NIM G6401231099. Kemudian ada Adam Naufal dengan NIM G6401231082, dan terakhir Dava Kosarvali dengan NIM G6401231150. Next. Eh, ini adalah gambaran tugas yang diberikan kepada kami. Untuk bagiannya nanti ada 5 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama sebenarnya untuk kodenya sendiri, kemudian nanti terkait dengan mode pengalamatannya, selanjutnya instruksi aritmetika yang ada di dalam kodenya, dan ada juga untuk eh, proses pemanggilan interrupt yang terlibat dalam register, kemudian data dependensi dari data yang kami buat selanjutnya. Baik, jadi ini adalah kode untuk program perhitungan luas segitiga menggunakan assembly yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini kami menggunakan sebuah pemanggilan fungsi triangle area untuk menghitungnya. Kemudian untuk inputnya sendiri itu ada di bagian di section text-nya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi eh, poin pertama yang akan saya bahas adalah tentang eh, addressing yang digunakan dalam kode ini. Jadi langsung aja, eh, salah satu addressing yang ada itu kita lihat dari atas saja dulu. Ini move AX MSG. Jadi move AX MSG ini bukan, walaupun dia menggunakan address yang dimasukkan ke dalam register, ini tuh masih masuk ke dalam eh, immediate, karena yang diambil itu bukan data dalam MSG-nya, cuman alamatnya sendiri. MSG ini termasuk immediate addressing. Eh, dan sama juga untuk push 5 dan push 3, kedua ini juga termasuk immediate. Kita langsung saja ke bawah, ini bukan termasuk. Nah, di sini ada move AX EBP plus 8. Move AX EBP plus 8 di sini itu termasuk dalam base register addressing dengan displacement, karena ada plus 8-nya di sini. Jadi dimasukkan ke base pointer yang ditambah 8 ke dalam akumulator. Ini termasuk displacement kalau sesuai PowerPoint. Ini juga termasuk displacement kedua ini. Untuk move ABX 2, move ABX 2 ini adalah termasuk immediate juga, karena sama seperti sebelumnya itu memasukkan dua yang langsung, dua ke dalam register. Nah, di sini ada IDIF EBX. Jadi ini tuh menggunakan akumulator lagi, dibagi dengan akumulator dari base X ini, register B, register base ini, dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam jadi yang diambil itu data dalam register tersebut. Berarti ini tuh masuk ke dalam register addressing menggunakan register. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh poin selanjutnya oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan instruksi aritmatika apa yang digunakan pada kode ini. Untuk instruksi aritmatika pada kode ini digunakan dalam fungsi triangle area. Yang pertama itu ada imul dan ada juga idif. Nah, yang pertama imul ini digunakan untuk multiply atau mengkalikan. Cara kerjanya, jadi pada register akumulator, ini gambarannya seperti ini sama dengan register akumulator dikalikan dengan nilai pada alamat register base ditambah 12. Nah, jadi nanti nilai pada register akumulator ini kemudian dikalikan dengan nilai imulnya itu pada EBP 12. Lanjut untuk IDIF. IDIF ini cara kerjanya mirip juga. Ya, selesai begini register akumulator sama dengan register akumulator dikalikan dengan dibagi eh, nilai pada register base. Nah, nilainya itu 2. Jadi EAX dibagi dengan 2. Gitu.
Selanjutnya, Selanjutnya yaitu register yang terlibat dalam proses pemanggilan interrupt pada program kelompok kami. Jadi interrupt pada program kelompok kami yaitu ada dua di situ terlihat, yaitu INT2 dan INT1. INT2 berfungsi untuk mencetak string yang alamatnya di EAX, yaitu string dengan tulisan luas segitiga. Kemudian INT1 berfungsi untuk mencetak nilai di EAX juga. Dalam hal ini yaitu hasil perhitungan luas segitiga. Dan register yang digunakan yaitu hanya EAX. Jadi saat INT2, EAX berfungsi untuk menyimpan alamat string MSG, dan saat INT1 berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan luas segitiga. Jadi dalam arsitektur x86 khususnya dalam interrupt, register EAX biasanya digunakan untuk menentukan nomor sistem call atau interrupt service, membawa nilai parameter utama, atau mengembalikan hasil operasi. Dan jadi register lain seperti EBX, EBP, dan stack atau ESP berperan dalam kalkulasi atau prosedur, tapi tidak digunakan oleh interrupt langsung. Dan register EAX adalah satu-satunya register yang digunakan untuk komunikasi data dengan interrupt dalam program kelompok kami. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data dependensi yang ada dalam kode ini. Kebanyakan data dependensinya atau semuanya lah ya, itu sebenarnya ada di kode bagian ini semua nih, triangle area. Pertama di sini kita bisa lihat di sini itu kan memasukkan IAX itu dari EBP plus 8 dari alamat dari isinya. Nah, di sini akan ada read after write dari sini nih. Nah, ini akan mengadakan read after write karena dia untuk menulis untuk membaca AAX untuk imul itu harus membaca dari atasnya dulu, AAX-nya lagi dirubah. Nah, tetapi hal yang sama juga terjadi untuk write after write. Nah, saya agak kembali sini aja. Ini juga mengalami write after write karena AAX-nya itu akan diubah, tetapi di atas juga diubah. Jadi itu masih ada potensial dependensi write after write dalam data hazard. Habis itu kita langsung ke bawahnya, IBX2 tidak apa-apa. Di sini ada IDIF IBX yang tadi seperti dijelaskan teman saya, itu IAX sama dengan IAX dibagi IBX, yaitu akumulator dibagi base register dari base. Ini itu juga termasuk raw dan wow ada dua-duanya karena pertama ini membaca akumulator dan ini juga membaca base register. Nah, jadi ini gimana ya caranya? Seperti ini. Ini juga raw, ya contohnya IAX-nya raw, dan IAX yang di sini juga masih termasuk wow dengan yang atas-atasnya, dengan yang ini ya banyak lah, karena emang kode yang bawah ini memiliki banyak data dependensi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.